Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Apriliana, saya dari Manajemen 2022 Universitas Mula Warman dengan NIM 2201026271. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perusahaan yang masuk pada pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna beserta kelebihan dan kekurangan dari setiap perusahaan yang berada pada pasar tersebut. Di sini saya memilih Grab sebagai perusahaan yang berada pada pasar oligopoli dan Garam Segitiga Pulau sebagai perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, apa sih pasar oligopoli itu? Jadi, pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang melakukan perdagangan. Biasanya lebih dari 2 perusahaan, namun kurang dari 10, sedangkan jumlah konsumennya banyak. Lalu, kenapa sih Grab itu bisa menjadi salah satu perusahaan yang termasuk pada pasar oligopoli? Nah, hal ini tuh terjadi karena yang pertama, pada industri transportasi online itu masih sedikit, hanya ada Grab, Gojek, dan Maxim. Di mana Grab itu menjadi salah satu perusahaan yang mendominasi setelah dia mengakuisisi Uber di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah hambatan bagi perusahaan baru karena modalnya tidak hanya untuk pembuatan aplikasi tetapi juga untuk investasi pada mitra pengemudi, kemudian marketing dan juga teknologi pembayaran. Yang ketiga adalah strategi satu perusahaan mempengaruhi perusahaan lain, di mana biasanya jika Grab memberikan promo diskon, maka Gojek juga akan memberikan promo diskon. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Grab. Jadi untuk kelebihan dari Grab sendiri itu diantaranya adalah layanan aplikasi yang fleksibel, di mana Grab menyediakan fitur GrabCar dan juga GrabBack hemat, sehingga kita sebagai konsumen itu bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian fitur group order pada layanan GrabFood, di mana kita bisa melakukan pemesanan makanan bersama teman ataupun keluarga tanpa perlu ribet untuk melakukan penggabungan pemesanan. Lalu, Grab juga menyediakan sistem pembayaran yang fleksibel, di mana kita sebagai konsumen bisa melakukan pembayaran melalui QRIS, Link Aja, OVO, Dana, ataupun tunai. Selain itu, Grab juga menyediakan layanan baru, yaitu Grab Express, di mana layanan tersebut merupakan layanan untuk melakukan pengiriman barang. Untuk kekurangannya sendiri adalah karena pasar ini hanya didominasi oleh beberapa perusahaan, terkadang harga yang ditawarkan cukup mahal jika tidak ada promo. Selain itu, Grab sendiri juga belum bisa diakses di beberapa tempat tertentu. Selanjutnya adalah contoh perusahaan yang masuk pada pasar persaingan sempurna. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Garam Segitiga Pulau. Sebelumnya, apa sih pasar persaingan sempurna itu? Jadi, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya itu banyak dan barang yang dijual bersifat homogen atau serupa. Lalu kenapa sih Garam Segitiga Pulau ini masuk pada pasar persaingan sempurna? Nah, hal ini tuh terjadi karena banyaknya produsen garam di luar sana, seperti garam cap jempol, garam cap kapal, garam dolphin, dan lain sebagainya, yang membuat konsumen itu sulit untuk membedakan antara garam yang satu dengan garam yang lainnya. Selanjutnya adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari Garam Segitiga Pulau ini? Nah, untuk kelebihannya sendiri itu harganya relatif terjangkau dan juga stabil, kemudian kualitasnya juga baik sehingga menarik konsumen, dan yang terakhir adalah mudah untuk dijangkau karena banyak dijual di pasaran. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, keuntungan yang rendah, kemudian ketidakstabilan produksi akibat cuaca, dan juga perang harga yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Oke, sekian dari saya terkait penjelasan contoh perusahaan yang masuk pada pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna beserta kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.